Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Berjumpa lagi dengan Bumia dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia asik banget. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang subbab yang terbaru, yaitu adalah tentang struktur teks berita. Kalau di pertemuan kemarin kita membahas tentang unsur identifikasi teks berita, pengertian, jenis, kemudian unsurnya. Untuk sekarang kita akan belajar tentang struktur berita. Nak, Umi mau ngajar dulu ya. Farah di situ dulu, Nak. Farah, Farah. Oh ya, udah mau di sini. Ya, kita lanjutkan ya. Struktur teks berita. Ada 3 strukturnya. Oke, bentar Bumia ini dulu. Struktur teks berita ada 3. Yang pertama adalah orientasi berita, kemudian peristiwa, kemudian sumber berita. Orientasi itu adalah bagian pembuka dari berita yang biasanya isinya penjelasan singkat mengenai berita tersebut. Ya, jadi dalam orientasi berita biasanya hanya paragraf pendek saja. Di sini Bumi ada contoh berita Sekolah Islam Bunga Bangsa Segudang Prestasi. Kita lihat mana ya bagian orientasi, biasanya ada di awal paragraf ya. Nah, ini biasanya ya. Namanya orientasi berita. Kemudian yang kedua adalah peristiwa. Peristiwa ini menjelaskan jalannya kejadian dari awal sampai akhir ya. Peristiwa yang terjadi yang didasarkan pada fakta yang ada di lapangan. Misalkan di dalam paragraf pertama bilang bahwa SD Sekolah Islam Bunga Bangsa ini banyak prestasi. Berarti di dalam peristiwa menjelaskan prestasi apa saja yang diraih oleh sekolah tersebut. Misalnya National English Olympiade, the best actor, kemudian apa lagi nih? Misalnya di sini ada ini ya, prestasi jurnalis dan sebagainya. Itu namanya peristiwa ya. Kemudian yang terakhir adalah sumber berita, itu berisi sumber didapatkannya berita. Biasanya dituliskan di situ narasumbernya, kemudian dicetak di mana ya, atau diposting di mana. Kalau di sini misalnya narasumber berita otomatis dari nih, Kepala SMP Islam Bunga ya. Kemudian dicetak di mana? Di Kaltim Pos dan sebagainya. Sampai sini kalian bisa memahami tentang struktur berita ya. Setelah ini kita lanjutkan ke penulisan pola berita. Nah, penulisan berita itu berbeda dengan kalau seperti kita membuat karangan ya, khusus ya, yaitu menggunakan konsep piramida terbalik. Apa itu konsep piramida terbalik? Kalau digambarkan seperti ini. Ini adalah polanya. Jadi disusun dari yang atas itu banyak ke sedikit seperti itu ya. Nah, kalau digambarkan bisa terdiri atas 4 bagian itu. Yang pertama disebut dengan lead. Lead itu adalah prioritas utama yang paling penting, yang itu merupakan puncaknya yang menempati derajat prioritas utama ya, yang biasanya menjawab pertanyaan 5W1H. Nah, kenapa begitu? Karena ini untuk memudahkan editor. Editor biasanya koran kan terbatas ya jumlah katanya, sehingga lead ini adalah informasi yang paling penting. Nanti untuk editornya itu motongnya dari bawah, dari info yang paling tidak penting seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua ada neck, itu adalah leher ya, leher berita ya. Itu isinya adalah merupakan peralihan dari peralihan alur atau penyambung alur dari bagian lead atau kepala berita, yang biasanya berupa gagasan-gagasan yang tertuang, yang merupakan informasi yang cukup, yang penting juga. Kemudian yang ketiga body, itu isinya adalah penjabaran yang melanjutkan dari lead dan neck, biasanya menjawab spesifik pertanyaan why, mengapa, dan who, bagaimana.
Kemudian yang terakhir adalah bodi lanjutan, itu adalah informasi yang kurang penting. Ya, itu ditaruh di paling bawah. Fungsinya adalah biar nanti memudahkan untuk mengedit. Misalnya halamannya tidak cukup, tinggal dipotong aja yang bagian belakang. Editornya tidak perlu pusing-pusing membaca lagi, mengedit lagi. Nah, anak-anak, kita akan melanjutkan pembahasan kaidah kebahasaan teks berita. Teks berita itu ada beberapa bahasa yang unik ya. Yang pertama adalah verba transitif. Apa tuh verba transitif? Adalah kata kerja yang transitif. Transitif itu adalah membutuhkan objek. Nah, ciri-ciri objek itu apa? Bisa diubah dalam bentuk di. Jadi verba transitif itu biasanya ditandai dengan kata kerja dengan imbuhan me, ya, yang bisa diubah dalam bentuk di. Misalnya, pejabat Kementerian Luar Negeri Tiongkok menuduh kapal-kapal asal Vietnam. Ya, menuduh ini adalah verba transitif karena bisa diubah dalam bentuk pasif, yaitu apa? Dengan mengubah imbuhan me menjadi imbuhan di. Jadi apa? Dituduh. Kapal-kapal asal Vietnam dituduh pejabat Kementerian Luar Negeri. Selain menuduh ada apa lagi? Udah banyak ya. Misalnya menuduh, mencuri, mengambil, mengejar. Selama itu bisa diubah di, maka verba transitif. Nah, ada nggak sih imbuhan me yang tidak bisa diubah dalam kalimat pasif? Ada. Misalnya menyanyi, kan tidak ada dinyanyi. Atau menangis, tidak ada ditangis. Ya. Yang kedua adalah verba pewarta, yaitu verba yang mengindikasikan percakapan. Contohnya dalam berita, misalnya ada Wakil Menteri Luar Negeri Iran Abbas Arahi mengatakan, menuturkan, berujar, dan sebagainya, itu adalah verba pewarta. Yang ketiga adverbia. Ya, adverbia ini menunjukkan keterangan, bisa berupa keterangan apa? Keterangan waktu ya, dan juga bisa menunjukkan keterangan tempat. Keterangan cara juga bisa. Keterangan tujuan juga ada ya. Jadi semua keterangan masuknya di sini. Kemudian yang keempat ada konjungsi temporal ya, hubungan waktu ya. Ada apa saja? Ketika, sejak, saat, sebelum, sesudah, dan sebagainya. Kalimat langsung. Kalimat langsung nih kalimat yang mengutip secara langsung pembicaraan seseorang sama persis seperti apa yang dikatakan. Kalimat tidak langsung, kalimat yang mengutip perkataan seseorang tetapi sudah diubah ya. Kemudian bahasa yang digunakan dalam teks berita itu menggunakan bahasa baku dan bahasa sederhana, menarik, komunikatif, netral, atau objektif. Ya, itu adalah 7 kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks berita. Oke, untuk kalimat langsung dan kalimat tidak langsung nanti akan Bumia jelaskan secara lebih detail lagi nanti ya. Nah, sekian dulu pembahasan tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.